Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Naibul Imam Ustaz Nur Falah hafizahullah, pada para pengurus muslimat Riasah Timur. Istilah Riasah Timur itu maksudnya Slobimonan. Kalau barat itu Wonogirinan. Juga kepada para peserta taklim muslimat, hidakumullah jami'ah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, di hari libur hari Ahad ini, hari liburnya Indonesia resmi. Kalau umat Islam sih sebenarnya hari liburnya hari Jumat, tapi ya ala kulli hal kita memanfaatkan hari libur yang ada, yaitu hari Ahad. Alhamdulillah gerimis. Sekarang ini suasananya kembar rasa mana? Bukan, kembar rasa Mega Mendung. Nah, karena ada yang ke Mega Mendung. Mega Mendung. Suasananya kayak gini, hijau, gerimis, dingin. Ini kalau ngikutin nafsu sih enaknya di rumah tidur, betul ya? Kalau ngikuti keinginan kita enak di rumah tidur. Atau ngopi di rumah, nonton TV, itu nyaman. Kalau cuma cari nyamannya, tapi kita justru memilih apa? Waktu raqabah, jalan yang menanjak. Pagi-pagi harus mandi, kemudian hujan-hujan berangkat pakai mantel, pakai. Tadi bawa mobil apa motor, Bu? Bawa mobil apa motor? Mobilnya belum datang ya, tidak dibawa. Tak doakan ibu-ibu nanti punya mobil baru. Nah, kalau ndonga jadi sing akeh nek ndonga itu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, waktu raqabah kita menempuh jalan yang menanjak. Gak enak sebenarnya. Hujan-hujan siap-siap berangkat ini. Sini juga duduk. Orang duduk itu kasane ngopo toh? Kesel. Jangan kira enakan yang ke sana kemari enggak. Nah, itu. Makanya jangan sampai Anda bilang nek jadi pegawai, jadi guru kesel ngopo, gur nyenuk. Nah, terus itu kesel. Kalau nggak percaya silahkan penataran 7 hari 7 malam gitu. Oh, itu stres itu. Capek. Ini alhamdulillah ya, kita dapat syukur pada Allah. Pagi ini kita dapat hadir di majelis ilmu syar'i. Dalam keadaan gerimis hujan kita tetap berangkat. Tidak menghalangi, hujan tidak menghalangi langkah kita. Kalau sholat jamaah sih hujan boleh sholat di rumah. Tapi kalau ngaji, hujan itu bukan udzur.
Nanti kalau ngaji menuntut ilmu hujan itu udur, repot. Lama-lama sekolah hujan udur, repot gak? Hujan sekolah udur, murid tidak ada yang masuk, guru tidak ada yang masuk, ya bukan. Jadi menuntut ilmu tidak terhalangi oleh hujan. Alhamdulillah. Pagi ini juga alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa hadir juga. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan akhwat-akhwat kita, muslimat kita yang mungkin pagi ini tidak bisa hadir karena sakit. Syafahunallah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allahumma shfi mardana, baik Allah sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami. Ada nikmat sehat. Ada nikmat rizki. Saya mau tanya, sudah sarapan belum Bu tadi? Loh, kan itu rizki dari Allah. Coba bayangkan pagi-pagi tidak ada sarapan. Susah enggak? Susah. Mau beli tidak punya duit. Susah enggak? Susah. Jadi pagi ini kita bukan orang yang susah, tapi orang yang bahagia karena ada nikmat kesehatan, ada nikmat rizki. Karena saking seringnya nikmat itu Allah berikan, kita kadang-kadang merasa bukan nikmat. Ya. Makan minum itu kita anggap hal biasa, bukan nikmat yang harus disyukuri. Itu karena tiap hari makan minum. Coba bayangkan kita lama nggak makan minum lalu ketemu makanan. Itu terasa nikmat. Saya dulu ikut Karapan Asia. Itu di beberapa negara termasuk Pakistan, Iran, terus Turki, kemudian dari Turki ke Lebanon. Itu 2 minggu saya ini nggak ketemu nasi. Nggak makan nasi, jadi 2 minggu itu makannya roti. Kira-kira kangen enggak sama nasi? Kangen, Bu. Kangen. Kemudian ketika ditelepon oleh Duta Besar Jordania untuk Indonesia, kita usulkan, di kedutaan ada nasi enggak, Pak? Nasi ala Indonesia. Oh, banyak. Kami siapkan jamuan makan ala Indonesia. Itu. Setelah 2 minggu enggak makan nasi, makannya cuma roti, ketemulah nasi. Dan di situ apa? Enaknya luar biasa. Rombongan kami itu makan lahap banyak sampai Duta Besar dan stafnya orang kebagian. Ini oleh para relawan. Nah, di situ menunjukkan apa? Rizki dari Allah, bisa makan minum itu rizki dari Allah. Karena seseorang bisa terhalang makan dan minumnya oleh beberapa hal. Salah satunya tadi tidak ada nasi. Duitnya ada, nasinya tidak ada misalnya. Dan seterusnya. Jadi ini kita syukur pada Allah. Makanya setelah makan kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hada bi ghairi haulin minni wala quwwah, atau alhamdulillahilladzi riwayat lain ya. Wasaqona wa ja'alana minal muslimin, itu bisa riwayat lainnya. Nah, itu menunjukkan syukur. Ternyata menjadi hamba yang bersyukur itu ibu-ibu, caranya adalah banyak mengucapkan alhamdulillah. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan tentang abdan syakuro yang tertulis di awal surat Al-Isra di ayat 2, 3, 2 dan 3 dan seterusnya. Itu maknanya bersyukur itu adalah banyak mengucapkan hamdalah. Nabi Nuh disebut abdan syakura karena beliau banyak mengucapkan hamdalah setelah makan, bangun tidur dan lain sebagainya. Ya, seperti doa-doa kita. Maka ibu-ibu biasakan kalau bicara pakai alhamdulillah. Ketemu sama teman, sama kenalan, sama tetangga itu, pripun Bu kabari? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Pripun usahane? Alhamdulillah. Anak pripun? Alhamdulillah. Semua pakai alhamdulillah dulu sebelum kalimat lain. Putrinya gimana Bu? Alhamdulillah. Saat ini kita kuliah Ustaz. Misalnya di Ponorogo atau di Surakarta dan seterusnya. Jadi kita ini menjadi hamba yang bersyukur.
Berikutnya, sudah berapa menit? Salah jamnya salah hitam kok. Masa kalau khutbah suruh menengok dulu ke belakang. Nah, 11 menit. Nah, bawa pen apa bolpen enggak, Bu? Bawa kertas enggak, Bu? Bawa. Nah, saya mau tunjukkan tulisan biar kita enggak ngantuk. Nanti ibu-ibu terangkan apa yang dalam tulisan ini yang ibu ketahui. Sebuah nama saya tulis di kertas ini. Nanti ibu tulis, diberi waktu, Mbak Aulia, berapa? 3 menit cukup yang diketahui. 3 menit ya? 2 menit? Ya udah 2 menit aja nanti ya. Sudah siap? Keluarkan buku tulisnya bagi yang bawa sama pulpen. Ambil di bagian tengah karena nanti mau dicabut kertasnya. Nah, kan belum selesai, perintahnya belum selesai. Ini mestinya disediakan panitia. Tapi saya nggak ngomong ke panitia, maka nggak disediakan. Buku tulis masing-masing. Nanti dicabut, dikumpulkan. Kita tolong Mbak Intan ya, Mbak Intan untuk dikumpulkan. Saya bisa sambil jalan ya. Sebuah nama saya tulis di kertas ini, nanti ibu tulis apa yang ibu ketahui tentang nama ini. Misalnya saya menulis di nama ini Kartini. Nah, apa yang ibu ketahui? Lahir di Jepara tanggal sekian, misalnya ya. Kemudian tokoh emansipasi wanita Indonesia, kemudian pahlawan nasional dan lain sebagainya. Itu ya, sebuah nama ibu tulis apa yang ibu ketahui. Gak usah sulit-sulit, misalnya tulis wanita, itu kan kalau saya sebut Kartini, tidak mungkin dia laki-laki. Kalau saya sebut Kartono, nah itu ditulis seorang laki-laki. Nanti tulisan yang terbanyak dan tertinggi nilainya mau dikasih hadiah sebelum kali ini ditutup. Hadiahnya belum tahu apa. Belum tahu. Dan saya tanya istri saya ada ya. Hadiahnya apa nanti ya? Apa itu? Wafer ya? Bukan. Iya, ya. Sudah siap? Nanti dicabut ya bagian tengah ya. Apa ini menuntut ilmu juga perlu pengorbanan. Salah satunya apa? Kertas cabut. Sudah siap? Kasih waktu ya, Bu Aulia, 2 menit ya. Saya buka. Nah, ini sama coba lagi. Saya bacakan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nama yang saya sebutkan adalah Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Sudah cukup ya? Tulis yang Anda ketahui tentang ini, tentang wanita ini. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah anak perempuan dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Silakan 2 menit dari sekarang. Dari sekarang baru 2 menit. Tanya 16. 17. Ayo tulis nanti gajian. Bikinnya jangan jauh-jauh. Yang kita boleh tulis. Nama dan alamat. Pandan, apa Tanjung, apa Wakusomo, apa Jatirjo. Nanti kita belajar jujur, kalau waktu telah usai, maka letakkan pulpennya masing-masing, pensilnya masing-masing. Jangan saatnya. Ya, waktu habis. Sudah, letakkan. Jangan ditambah lagi, sambil mau diambil masih ditambah lagi. Ya, di jalan rantingkan, dirantingkan. Ya.
Baik, untuk selanjutnya sambil dikumpulkan, marilah kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait tentang atau terkait dengan sebuah nama yang tadi kita tulis, kita terangkan yang kita ketahui. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu anha, silakan dibuka surat An-Nur. Surat An-Nur ayat ke-11. Juz berapa itu? Silakan dibantu Mas. Ustaz siapa? Masjid. Surat An-Nur ayat 11. Juz 24 ya. Surat ke 24. Ayat 11. Yang di luar sudah dikumpulkan? 70 pesertanya 70 kertas. Ya apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adabun adzim. Saya artikan yang bawa Al-Quran An-Nur ayat 11. Innalladzina ja'u, sesungguhnya orang-orang yang ja'u datang, yang mereka datang. Ja'a itu artinya datang. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ja'u, mereka datang bil ifki, dengan berita bohong. Berita yang dusta. Usbatun adalah mereka dari golongan minkum, kamu sendiri. La tahsabuhu, janganlah atau tidaklah, janganlah kamu mengira pada berita bohong itu sarron, akan berakibat buruk lakum, bagimu. Bal, bahkan huwa, berita bohong yang dalam bahasa Arab disebut ifki, hadisul ifki, itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Likulli imri'im, pada tiap orang-orang, minhum, dari mereka, yaitu orang-orang yang mensiar-siarkan berita bohong itu, bagi mereka ma, dosa-dosa atau apa-apa iktasaba yang mereka usahakan, nyatane ma minal ismi, dari dosa. Jadi yang menyiarkan berita-berita bohong itu bagi mereka dosa, akan mendapatkan dosa. Walladzi tawalla kibarahu, dan bagi, yaitu yang sumber pertama yang menyiar-nyiarkan itu, baginya kibarahu, dosa besar. Jadi tetap dosa besar itu pada yang pertama kali menyiarkan berita itu. Minhum, dari mereka, lahu, baginya, pemicu awal tersiarnya berita-berita bohong itu, adabun azimun, siksa yang pedih. Ini saya harapkan nanti ini akan dilengkapi oleh Ustadz Nur Falah, dan nanti insya Allah tersambung dengan materi beliau. Asbabun nuzul, turunnya firman Allah dalam surah
An-Nur ayat 11 ini adalah pada satu hari Rasulullah SAW dan para sahabatnya berperang melawan Bani Mustalik. Dan biasa apabila Rasulullah SAW ingin safar, ingin perjalanan jauh, maka beliau mengundi istrinya yang mana yang akan dibawa. Itu sunnah bagi yang punya istri lebih dari satu. Apabila akan bepergian jauh, mengundi. Nah, nanti yang dapat undian diajak berangkat. Karena mengundi itu adalah jalan keluar. Karena semua pengen ikut. Walaupun bepergiannya untuk perang, untuk jihad, istri-istri Nabi itu pengen ikut. Tuh. Ya. Makanya diundi, kalau nggak diundi mereka akan ribut. Nah, dalam undian itu keluarlah nama Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Yang tadi Ibu tulis tentangnya. Tadi kalau Ibu tulis terkena berita bohong, hadisul ifki, wah nilainya tinggi. Yang kemudian Allah sucikan, memang dia suci, hanya difitnah. Barang-barang yang Allah muliakan, sepulang dari peperangan, maka rombongan itu istirahat. Istirahat. Nah, Aisyah untuk keperluan tertentu, beliau keluar dari sekedup. Sekedup itu tandu. Nah, istri Nabi itu diangkut pakai tandu yang dipikul oleh para sahabat. Kayak Jenderal Sudirman lah, tandu. Jadi di tandu itu tertutup rapat, di atas tandu dipikul oleh para sahabat. Nah, ketika dia sedang perlu sesuatu keluar dari sekedup dari tandu itu, mungkin dia ingin istirahat atau tidak disebutkan, mungkin buang air kecil dan sebagainya. Pada saat dia akan kembali ke tandu, maka kalungnya jatuh. Kalungnya jatuh. Kalung apa ini kira-kira? Emas apa besi kira-kira? Emas lah, emas. Jatuh. Nah, kemudian dia berusaha untuk mencari kalung tersebut. Sehingga dia terlambat kembali ke tandu, ke sekedup. Aisyah adalah gadis kecil yang berbadan ringan. Kalau saya baca buku Qiraah terbitan Libya, gadis Arab itu yang tidak gemuk, beratnya 60 kilo. Itu tidak gemuk. Karena gadis Arab itu tinggi-tinggi. Kalau yang gemuk 90 kilo. Itu masuk dalam apa? Gemuk. Aisyah ini gadis yang tidak gemuk. Sementara tandunya dipikul oleh orang-orang Arab yang kuat, yang badannya kuat-kuat, sahabat-sahabat yang badannya kuat. Sehingga ketika sahabat itu mengangkat tandunya, mereka tidak sadar kalau Aisyah tidak ada di dalam tandu. Karena berat badannya yang sedikit. Dan kuatnya orang yang memikul. Jadi ada Aisyah dengan tidak ada Aisyah, mereka tidak merasakan. Di pundaknya tetap saja ringan. Ketika Aisyah kembali, beliau menangis karena rombongan sudah berangkat. Beliau ditinggal sendiri. Beliau duduk menangis di situ berharap rombongan itu kemudian menyadari kalau Aisyah ketinggal dan kembali menjemputnya. Pada saat situasi seperti itu, lewatlah seorang sahabat yang bernama Sofyan ibnu Mu'attal. Lalu beliau membaca istighfar dan mengatakan,
sepertinya Anda adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah mengatakan benar, beliau berlindung kepada Allah dan menceritakan kejadian yang menimpanya bahwa dia tertinggal oleh rombongan. Maka naluri ingin menolong di dalam hati Sufyan ibnu Mu'attal itu muncul. Ini harus ditolong. Saya tinggalkan beliau sendiri di sini itu berbahaya. Berbahaya. Menyelamatkan istri Nabi hukumnya wajib karena beliau adalah ummahatul mukminin, salah satu ibunya orang-orang yang beriman. Jadi antara sahabat Nabi dengan istri Rasulullah hubungannya adalah seperti anak kandung dengan ibu kandungnya. Maka beliau mempersilahkan Aisyah naik di atas unta dan Sufyan menuntun unta tersebut. Ini kira-kira niatnya baik gak? Orang digonceng nih loh ini. Gurtompane unta, untane dituntun. Nah, cara digonceng ini pernah tambah apa? Fitnahnya tambah parah. Ini dinaikkan unta, dituntun untanya. Nah, peristiwa itu rupanya dilihat oleh orang-orang munafik Madinah. Lalu mereka berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi. Lalu mereka sepakat membuat hadisul ifki, membuat fitnah yang besar bahwa Aisyah binti Abu Bakar zaujatin Nabi laqad zanat, sungguh telah berzina. Jadi isu yang tersiar itu Aisyah berzina dengan Sufyan ibnu Mu'attal. Sadis enggak? Cuma gara-gara ditompak nih unton. Tapi memang fitnah itu seperti itu. Tidak rela melihat orang Islam ini baik. Maka peluang-peluang fitnah pun sekecil apapun akan dimanfaatkan oleh orang munafik. Jadi hati-hati Bu, nanti kalau ibu-ibu gelem digunceng nih wong lanang sing udu bojone udu muhrime, nanti ibu-ibu difitnah. Mbak-mbak difitnah. Bisa enggak? Tuh, lihat tuh. Pacaran. Paling enteng fitnahnya apa? Pacaran. Kenapa? Lah udu bojone udu muhrime bonceng. Bisa terkena fitnah zina karena orang munafik memang ingin kehancuran bagi umat Islam. Salah satu pintu untuk memunculkan kehancuran tersebut adalah melalui berita-berita bohong yang difitnahkan kepada orang beriman atau wanita-wanita muslimat. Mohon maaf ibu-ibu ini rawan terkena fitnah. Maka jangan buka pintu fitnah. Nanti ada yang bantah, Ustaz, kuwi kan guning nom-nom ayu-ayu. Nah, kuwi tuwek napa iso kena fitnah? Bisa enggak tuwek kena fitnah? Bisa, tuwek musuhe ya tuwek. Iya, tuwek kadang musuhnya ya tuwek. Bisa semua bisa terkena fitnah. Ini cuma menolong, tidak goncengan, dinaikkan unta, dituntut, terkena fitnah. Saya tidak perlu sebutkan namanya, dengan seorang laki-laki Muslim. Saya kenal dia. Ketemu saya di bank. Saya lihat, tadinya saya pura-pura nggak lihat, karena dia goncengnya teman gurunya. Ini guru laki-laki, goncengnya guru perempuan. Yang saya yakin itu bukan istrinya, karena saya tahu istrinya bukan guru. Apa memang di dunia pendidikan itu biasa, guru laki-laki goncengnya guru perempuan? Kalau di MI tak gandring, enak. Pak Wahyu, Pak Robert goncengnya guru wedok, no? Besok tak SP, keluar SP. Nah, tapi di luar itu, saya pura-pura tidak tahu karena saya malu. Malah, Ustadz, apa kabar? Kurang ajar enggak itu? Gitu. Terus ngobrol sama temennya, yang sama-sama guru dari sekolah lain. Kenal no, bojoku nom iki. Kurang ajar enggak? Dikenalnya malah bojone sing nom.
Dia bermain-main dengan apa? Dengan larangan Allah. Aku dunia kan istighfar ngono loh. Tapi kok ngono kuwi dianggap biasa, malah kenalno iki bojoku nom iki. Padahal iki bojone wong itu. Guru kanca guru padha ngajar ning sekolah. Dia memancing-mancing fitnah dengan apa yang dia lakukan. Dan kalau dia tidak istighfar taubat pada Allah, satu hari nanti dia akan terkena fitnah. Akan terkena fitnah. Guru fitnah yang penting kan ora. Lho, jangono. Ya. Terfitnah itu berat. Aisyah ini oleh Nabi Muhammad SAW karena terkena fitnah zina, diisukan zina oleh Nabi, dipulangkan ke rumah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau berkata, saya titipkan kamu kepada yang menitipkan kamu ke saya, yaitu Abu Bakar. Sampai Allah putuskan dari langit, kamu berzina apa suci. Nabi Muhammad itu terprovokasi marah. Karena dia istri yang sangat beliau cintai, itu difitnah berzina. Beliau marah, tapi beliau nggak buru-buru. Beliau menunggu firman Allah. Menunggu Jibril turun bahwa wahyu Allah memutuskan apakah Aisyah suci atau Aisyah berzina. Dan peristiwa itu tidak sebentar. Menunggu itu tidak sebentar. Aisyah setiap hari yang merasa tidak berzina, difitnah berzina, menangis. Pekerjaan setiap hari menangis hingga badannya kurus. Lalu turunlah firman Allah dalam surah An-Nur yang menjelaskan bahwa Aisyah suci, tidak zina, hanya difitnah berzina. Lalu Rasulullah SAW mengutus salah satu pembantunya. Wahai pembantuku, jemputlah Aisyah dari rumah Abu Bakar, karena Allah telah menurunkan firman-Nya bahwa dia adalah suci. Ketika datang pembantu itu, Aisyah berkata, ini Aisyah ke wong pinter. Kalau Anda tadi sebut ahli hadis Aisyah, guru besar hadis dari kalangan muslimat, sabiqunal awalun adalah Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat terbanyak hadis yang diriwayatkan oleh perempuan adalah oleh Aisyah. Kalau Anda sebut begitu, berarti nilainya tinggi. Nah, Aisyah ini gadis pintar. Ketika dijemput oleh pembantu Rasulullah SAW, Aisyah berkata, saya tidak akan pulang kecuali dijemput oleh Rasulullah. Saya dititipkan di sini oleh Rasulullah dan saya tidak akan pulang kecuali Rasulullah seperti yang menjemput. Kalau wakil orang tak tompo. Nah ini cah wedok pinter. Sembarangan ngosol nitip nih diterne boso wayah mulih gur dikon jemput orang lain. Akhirnya lapor itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak mau kecuali kau yang menjemput. Saya akan jemput. Kemudian dijemput oleh Rasulullah SAW. Kemudian kembali hidup berumah tangga dengan damai, dengan tentram hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini, alhamdulillah. Realitanya banyak wanita muslimat kita kan karir, banyak keluar rumah, begitu kan, Ustadz Nufala ya. Nanti bagaimana menghadapi situasi atau realita ini? Kalau yang sudah rumahan, ya sudah tidak begitu banyak masalah. Tapi juga masalah, rumahan sekarang ada HP loh. Kalau hatinya buruk, HP-nya bisa berjalan ke sana kemari. Nah ini tolong kepada Ustaz Nurfala ini untuk diberikan bukan solusi, berikan alternatif saja. Bagaimana kita menjaga diri kita ini agar tetap berada pada posisi wanita muslimat yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah melalui turunnya syariat Islam. Qulu qouli hada wa ilallahi ridhal maqsud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.